Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Bagaimana Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Paditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fe Hamdani, dan juga Shalom Elohim bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam bahaya ataupun ancaman dalam kehidupan kita, berteriaklah atau berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita, Tuhan sanggup yang melepaskan kita dari segala cengkeraman, kebinasaan yang akan mengganggu dalam kehidupan kita ataupun yang akan merenggut nyawa kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang adil, Tuhan yang penguasa langit dan bumi serta segala isinya. Tidak ada lagi penguasa lainnya di atas sana yang bisa menyelamatkan kita ketika kita dalam kesesakan. Dan Tuhan akan mendengarkan permintaan tolong kita ketika kita berseru kepadanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati, ketika kita berseru kepadanya. Dan Tuhan akan mendengarkan semua permintaan tolong kita. Karena kita datang dengan kerendahan hati kita datang dengan hati kita yang hancur, kita datang dengan keikhlasan hati kita meminta pertolongan kepadanya. Tetapi ketika kita datang dengan keangkuhan hati, kesombongan hati, maka kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat benci kepada orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh hati. Dia tidak akan mendengarkan kepada mereka yang angkuh hati ketika ia meminta tolong. Dan ketika kita merasa kita dalam kesulitan ataupun kita merasa beban hidup saya terlalu berat, ketika kita merasa masalah kita tidak selesai, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, meminta pertolongannya, karena kita tahu tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini, dalam wadah yang terpilih, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, yang tidak putus-putusnya, yang tidak bosan-bosannya kami maupun saya maupun seluruh saksi-saksi sorga memberitahukan atau menyampaikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini. Maka berserulah kepadanya, meminta pertolongannya dengan kerendahan hati kita. Maka ia akan mendengarkan engkau dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita yang meminta tolong kepadanya. Karena Tuhan itu sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita mencari di luar sana yang bisa memberikan kelegaan kepada kita, tetapi semuanya itu palsu. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kita kelepasan, kelegaan, dan Dialah juru selamat gunung batu kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, bukan karena kita punya sesuatu atau kita mengandalkan jabatan dan kita menomorduakan Tuhan. Tidak, karena Tuhanlah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Walaupun dunia ini hancur dengan segala isinya, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ketika kita minta pertolongannya dengan tulus hati, ketika kita minta pertolongan dengan kerendahan hati, maka Ia akan datang menolong kita, melepaskan kita dari segala cengkeraman dunia ini yang mau membinasakan kita. Maka dari itu, datanglah dengan kerendahan hati kita, bertobat sungguh-sungguh, supaya kita bisa mencari atau mendapatkan kebenaran yang sejati daripada dunia ilahi, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dialah Tuhan yang akan menyelamatkan kita pada saat waktunya nanti.
Demikianlah yang bisa saya bagikan di hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kelegaan kepada kita, memberikan pimpinan kepada kita mengenai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Demikianlah semuanya hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan satu pujian. Kau rangkai air mataku menjadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya. Amin.